Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsiki Nasilagawati dengan NPM 227555045 dan beranggotakan Grace Natali Manalu, Cindy Novitasari, Dila Nuraini, dan Tesalonika Lumban Gaul. Baik, selanjutnya di sini ada definisi laporan keuangan pemerintah daerah. Apa sih laporan keuangan pemerintah daerah itu? Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Lalu di sini ada slide yang judulnya Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu di sini ada tujuan pemeriksaan LKPD. Yang pertama, pemeriksa untuk keuangan. Pemeriksaan keuangan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kedua, kinerja yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dan yang ketiga, pemeriksa dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerjanya. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dilakukan melalui metodologi yang terstruktur dan terdiri dari beberapa tahapan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, ada perencanaan. Tahapan perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan, yang mencakup pembentukan tim pemeriksaan. Tim yang terdiri dari ketua tim dan anggota tim ditetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua ada penyusunan program pemeriksaan atau P2. Program ini mencakup rencana kerja dan strategi pemeriksaan yang akan dilakukan. Ini juga termasuk penetapan area yang beresiko tinggi untuk fokus pemeriksaan. Yang ketiga ada pelaksanaan pemeriksaan interim. Dilakukan sebelum pemeriksaan terinci untuk mengidentifikasi masalah awal dan memastikan kesiapan laporan keuangan yang akan diperiksa. Selanjutnya ada pelaksanaan mencakup dua fase utama, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Di sini tim melakukan wawancara, review dokumen, dan pengamatan fisik untuk mendapatkan pemahaman awal tentang sistem pengendalian intern dan proses bisnis entitas yang diperiksa. Pemeriksa terperinci. Pada tahap ini, pemeriksa melakukan analisis lebih mendalam terhadap laporan keuangan, meliputi pengujian substansi pada akun-akun tertentu seperti kas, aset tetap, belanja barang dan jasa, serta pendapatan daerah. Kertas kerja pemeriksaan atau KKP disusun untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir ada pelaporan setelah pelaksanaan. Pemeriksaan selesai, tahapan pelaporan dilakukan. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. LHP berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan tepat waktu. Penyerahan LHP. LHP diserahkan kepada Kepala Daerah dan DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Setiap tahapan dalam proses pemeriksaan LKPD ini diatur dengan batas waktu tertentu untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar dan kriteria penetapan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD berlandaskan pada beberapa prinsip dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini penjelasan mengenai kriteria tersebut. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP.
laporan keuangan harus disusun sesuai dengan SAP yang berlaku. Ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus cukup untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna laporan tentang posisi keuangan dan hasil operasi entitas. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksa juga menilai apakah laporan keuangan mematuhi semua ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan nasional. Yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern atau SPI. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang ada di entitas pemerintahan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memadai dalam mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dokumen penting yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu tujuan LHP. LHP bertujuan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat umum. Ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman mengenai hasil pemeriksaan. Lalu yang kedua yaitu menjadi dasar bagi tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian LHP ini harus dilakukan tepat waktu, dan biasanya dalam waktu 2 bulan setelah penyelesaian pemeriksaan, agar informasi yang ditampilkan atau yang disajikan tetap relevan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. LHP juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.